outbreak berada di Afrika. She listened to there's a malaria outbreak in Africa Yang banyak membunuh akan orang-orang di Afrika. that killed a lot of people in Africa. Dan mereka mempunyai sesuatu idea untuk membuat yaitu bed net. They have an idea to build a bed net for the people there. Di dalam bahasa Indonesianya yaitu kelambu, saudara. In Indonesian, it's called kelambu. Di mana dia menginginkan untuk bisa mengirimkan ke Afrika. They want to send these bed nets to Africa. Tetapi karena keuangan yang terbatas sehingga mereka tidak dapat memberikan banyak. But they are financially limited. Tetapi apa yang mereka bisa lakukan, meskipun anak yang berumur 10 tahun, dia membuat sesuatu fundraising untuk mengumpulkan akan kelambu ke Afrika. However, they don't give up. Even though the girl is only 10 years old, she started a fundraising program to send this bed nets to Africa. Dia membuat kelambu bersama dengan maminya, menaruh di gerejanya. She built this bed nets with his mother and put it on her church. Dan dia mengumpulkan akan uang dari gerejanya. And she raised funds from her church. Bahkan dia membuat sesuatu drama dan lain sebagainya. And she does this with many things. She does drama. Membuat gift yang mana dikumpulkan bersama dengan brother-nya dan teman-teman anak-anak kecil. She sells little gifts with her brother. Bagi setiap orang-orang yang memberikan donation. For those who give donation to her program. Dan saat itu di tahun Labor's Day di tahun 2006, dia berhasil mengumpulkan $10,000. And at Labor's Day year 2006, she's able to raise $10,000. Dan hal ini terus bertumbuh, bahkan dia datang ke suatu event charity dan lain sebagainya. And these things grew. She comes to another charity event, and her fund grew. Dia pernah bertemu dengan pemain basketball Kyle Crawford. She met with a basketball player that supports her. Yang pada saat itu masih bermain di Philadelphia Sixers. The player from the 76ers. Dan dia bertemu dengan beberapa orang-orang yang terkenal. And she met many other famous people. Sampai akhirnya dia dapat mengumpulkan $180,000. Until she's able to raise $180,000. Saya percaya dia tidak mempunyai banyak. I believe that she and her mother doesn't have much. Talenta dia pun tidak banyak. I believe she only have a limited talent. Tetapi dengan setia dengan perkara yang kecil yang Tuhan berikan. But she is faithful with the little things that she has. Mungkin sesuatu yang kecil yaitu just the idea. Maybe that little thing is just an idea. Karena dia melihat sebuah kelambu. Because she sees a bed net. Dan akhirnya dia sanggup mengumpulkan $180,000. And she is able to raise $180,000. Sesuatu yang dapat menggugah akan kehidupan kita untuk kita setia dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. This story inspires us to look at the smaller things in our life. Mungkin sesuatu yang kecil. Maybe it's a small idea. Tetapi kita boleh percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang besar yang sanggup melimpahkan. But our God is great that able to give the things for us. Yang dapat membuat sesuatu yang kecil menjadi sesuatu yang besar. That's able to create for little things to become a greater thing. Ada amin saudara. Amen. Haleluya. Di dalam ayat yang ke-20 juga dikatakan. In verse 20 it's also said. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Again, he asked, what shall I compare the kingdom of God to? Tuhan Yesus ingin meyakinkan, bahkan dia berkata sampai 2 kali di dalam perumpamaan yang sama. God want to affirm this little thing idea. He created a second parable. Di mana di dalam perumpamaan yang kedua, yaitu dia membayangkan bahwa ibu-ibu bagaimana dia membuat akan bread, membuat roti. Jesus used the yeast parable in which a lady created a bread. Karena pada saat itu tidak banyak ada preservatif. Because at that time there's no preservatives. Tidak banyak ada refrigerator, bahkan belum ada saat itu. There's no cooling system, there's no refrigerator. Oleh sebab itu ibu-ibu selalu setiap hari pada saat mereka mau makan, mereka membuat roti. Therefore at that time the women at that time created bread for that day. Setiap kali dia membuat adonan yang pertama, dia menyisihkan segumpal kecil, disisihkan untuk the next roti yang dia akan buat.
So every time the woman creates a bread, she took a little piece out of it for the next bread she is about to create. The next day pada saat dia membuat roti, gumpalan kecil daripada yang dia sisakan, dia campurkan dengan adonan yang baru. Dan adonan yang baru menjadi roti yang mana dikamirkan dengan yeast yang ada dari gumpalan yang kecil. So the next day when the women were about to make another bread, she took that ball of dough and mixed it with another flour, and that yeast from that dough created a bigger bread. Setiap kali ibu membuat roti, dia selalu menyisihkan gumpalan yang kecil. So every time the woman or someone make that bread, she took that little piece out. Di dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus menggambarkan bahwa meskipun sesuatu porsi yang kecil akan mengkamirkan akan seluruh daripada adonan menjadi sesuatu yang besar. Jesus wanted to show that from that little dough, it will mix and create a bigger bread. Ada sesuatu pengaruh meskipun melalui sesuatu yang kecil. There's an impact even though it's from a small dough. Kalau kita boleh melihat bahwa pada saat Tuhan ingin membuat sesuatu bangsa yang besar, If God wants to create a great nation, Tuhan tidak memulai dengan keluarga yang besar. God doesn't start with a big family. Bahkan Tuhan memilih seorang yang bernama Abraham dan Sarah yang tidak justru mempunyai keturunan. God chose Abraham and Sarah, which is Sarah is barren. Yang mungkin di hadapan daripada manusia sesuatu yang kecil, sesuatu yang mungkin tidak mungkin menjadi sesuatu bangsa yang besar. Maybe as a man would see this couple and thought this couple will never create a great descendants. Tetapi melalui yang kecil, Tuhan menjadikan sesuatu bangsa yang besar melalui kehidupan daripada Abraham. But from this couple, God create a great nation. Pada saat Tuhan ingin memberikan makan akan 5.000 orang, When God want to feed the 5,000, firman Tuhan tidak berkata bahwa lunch didapatkan dari seorang yang besar. the Bible doesn't say that the lunch is provided by someone wealthy, Tetapi lunch daripada seorang anak yang kecil. but a lunch from a child Yang mau memberikan akan makan siangnya. that's willing to give his lunch. Yang mana Tuhan lipat gandakan menjadi sesuatu makanan bagi 5.000 orang. That God multiplies to become a feast for 5,000 people. Pada saat Tuhan ingin membuat sesuatu berkat bagi keluarga When God want to bless a yang family mengalami suatu kelaparan, that experience a famine, Tuhan mengambil seorang anak God chose yang justru dibuang oleh saudara-saudaranya. God chose the youngest son that is being neglected by his siblings, Yaitu kehidupan daripada Yusuf. the life of Joseph, Yang bahkan menjadi berkat bagi negara bangsa Egypt. Joseph later on become the blessing for the nation of Egypt. Yang kecil bagi manusia, What- tetapi besar bagi Tuhan. What's small for human is great for God. Oleh sebab itu apa yang ada di tangan saudara mungkin sesuatu yang kecil. So maybe what you have in your hand is something that is small, Seperti biji sesawi. Silakan Kenny. if just you like a have it. mustard seed. Ya, sesuatu gambar daripada biji sesawi. I want to show you the mustard seed. Ya. Sesuatu yang sangat kecil tetapi menjadi sesuatu yang besar. As- Bahkan saudara boleh melihat. As you can see here, something that small can become something great. Hanya dimulai daripada sesuatu yang kecil. It start with a speck, something small. Mungkin yang ada di tangan saudara adalah sesuatu yang kecil. Maybe what you have is small. Menurut mata saudara, Through your eyes is small. menurut apa yang saudara mungkin bisa rasa dengan Or- tangan saudara, Or what you feel, tetapi Tuhan dapat menjadikan sesuatu yang besar but God can make it great. Amen. dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. And can be a blessing for other people. Mungkin sepertinya kita tidak ada artinya. Maybe we feel we're insignificant. Sepertinya gereja kita adalah gereja yang kecil, bahkan hari ini pun banyak yang pergi ke Ekuador. We feel that this is a small church, and we see here there's a lot of people that not Tetapi show up. justru itulah dari gereja yang kecil kita dapat memberkati Ekuador. But from this small church, we are able to bless Ecuador.
Mungkin ada gereja yang mempunyai puluhan ribu jemaat tetapi tidak kemana-mana. Maybe there's a church, a bigger church with thousands of congregation but doesn't go anywhere. Tetapi kita mengucap syukur melalui gereja yang kecil. Kita setia dengan pekerjaan Tuhan. But we're thankful for the church that God has given to us. We are able to reach other people. Kalau tadi firman Tuhan yang saya katakan di dalam kitab Matius pasal yang kelima ayat yang 15. In the book of Matthew chapter 5 verse 15. Jangan taruh terangmu di bawah gantang, di bawah kejahatan daripada manusia saat ini. Let us not put our lamp under the evil things in this world. Mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat adalah kejahatan di mata daripada Tuhan. The people does not know that the rule that they agree on is evil in the eyes of the Lord. Apa yang terjadi last Friday bahkan Saturday ada parade di Houston. They do not know. And during Friday and Saturday, they don't know that it's very evil. Bahwa itu adalah kejahatan di mata daripada It's Tuhan. evil in the eyes of the Lord. Tetapi gereja Tuhan jangan menaruh di bawah gantang, di bawah daripada kejahatan sebagaimana Sakaria pasal yang kelima katakan. Ayat yang ke-6. But we should not put our lampstand under a bed. We should put our light on top of the evil in our life. Tetapi terang kita menerangi apa yang jahat saat ini. So that our light will shine on the darker things. Bukan saatnya untuk kita protes. It's not the time to protest. Tapi saatnya kita menjadi terang. It's time to become the light. Ada amin. Amen. Every family has to be light and salt. Setiap keluarga harus menjadi terang dan garam dunia. Kalau kita tidak bisa menjadi terang dan garam, oleh sebab itu maka dari itu banyak sekali divorce terjadi dan orang malas untuk menikah. If the family cannot be the light and the salt of the earth, it's not a good example. Kalau terlalu banyak divorce, maka dari itu orang mencari pasangan yang sama. If there's so many divorce, they will sejenis. same sex. Ya, same sex.